Terlihat? Siap terlihat, dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah. Eh, Pagi hari ini kita masih hidup, masih bisa bernafas, sehingga bisa beribadah kepada Allah. Selalunya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita. Baik, pada pagi hari ini kita akan cerita tentang amputasi versus limb salvage surgery. Pada kasus-kasus muskuloskeletal bone and soft tissue sarcoma. Apa itu limb salvage surgery? Limb salvage surgery itu adalah prosedur bedah untuk mengembalikan eh, fungsi dari tulang dan sendi setelah reseksi yang ekstensif, baik itu tumor jinak atau tumor ganas dari tulang atau soft tissue pada ekstremitas. Nah, apa itu limb salvage therapy? Jadi ada limb salvage surgery, ada limb salvage therapy. Kalau limb salvage therapy itu dihubungkan dengan serial dari treatment ya. Jadi apabila kita menemukan suatu sarkoma, baik itu tulang atau soft tissue, kita lakukan neoadjuvant kemoterapi. Setelah itu kita lakukan limb salvage surgery dan dilanjutkan dengan adjuvant kemoterapi. Dan limb salvage terapi dikerjakan oleh multidisiplin team approach. Biasanya radiologi, PA, home anak, home dewasa, dan onkologi radiasi. Apa tujuan dari limb salvage surgery? Itu tujuan utamanya adalah reduce local recurrence semaksimal mungkin yang kita bisa. Jadi menghindari local recurrence, lalu mempertahankan fungsi semaksimal mungkin dan sedapatnya meningkatkan survival rate dari pasien. Kapan kita bisa melakukan limb salvage surgery? Jadi limb salvage ini bisa dikerjakan pada tumor jinak atau tumor ganas, ya kan? Pada bone atau soft tissue tumor. Nah, untuk tumor ganasnya kita bisa lakukan pada necking stage 2A, 2B, atau 3, tapi sensitif dengan kemoterapi. Jadi dia respon dengan kemoterapi. Apabila ada faktor patologis pun masih mungkin kita lakukan limb salvage surgery, tapi syaratnya kemoterapinya respon. Dan kita udah bisa memperkirakan surgical marginnya. Jadi kita berikan, wah ini kita bisa motong sampai sini nih, masih ada sisa sisa stamnya segini, kita udah bisa perkirakan dari awal ya dengan bantuan MRI dan pemeriksaan lainnya. Lalu yang penting lagi adalah vaskular dan neurovaskularnya tidak eh, terlibat, jadi tidak diselubungi oleh tumor. Itu yang utama karena ini amat penting karena untuk mencapai suatu surgical margin yang bagus, eh, kita harus mengangkat ya minimal 3 cm kan dari batas tumor. Seandainya di 3 cm itu include dengan main vaskularnya, otomatis vaskularnya kita mesti potong. Nah, jadi salah satu indikasi utamanya adalah main vascular or nerve is not involved. Lalu overall conditionnya bagus, lebih dari 60. Jadi dan masih ada kemampuan kita untuk mempertahankan fungsi. Dan satu hal juga yang utama itu good soft tissue coverage. Jadi kita mesti pertimbangkan dari awal ini nanti nutupnya kayak mana. Ya, sebelum kita salvage kita mikirkan nanti kalau mau bikin flap kita dari mana, apakah kita butuh konsultasi dengan sejawat bedah plastik untuk menutup flapnya, apakah implan yang kita pasang nanti bisa tertutup atau enggak, apakah kita mesti melakukan rotasi dari otot-otot untuk menutup implan, apakah kita akan membutuhkan mesh atau yang lain untuk mempertahankan fungsi dan menutup dari area operasi kita. Apa prinsip dari reseksi limb salvage surgery?
Jadi kita mesti melakukan en bloc resection dan complete resection dari bone and soft tissue yang mengandung tumor. Margin itu yang disepakati itu 3 cm. Ini kita margin ini masih debatable ya. Cuman secara umum yang banyak diakui itu margin yang di dipakai oleh sejak kita onkolog ortoped di Jepang itu menetapkan 3 cm. Dari beberapa penelitian mereka itu 3 cm itu paling aman sebagai margin dari bone resection. Dan yang penting adalah di saat kita melakukan end block resection, biopsi track atau biopsi incision atau biopsi scar itu mesti kita bawa ikut serta dalam end block resection kita. Itu yang utama. Kenapa? Ini penting untuk mencegah recurrency. Itu penting untuk mencegah recurrency. Lalu, the main neurovascular bundle must be separated and protected. Jadi, neurovascular bundle mesti bisa kita pisahkan dan kita proteksi. Jadi surgical margin yang dekat dengan neurovascular bundle yang penting itu mesti tumor free. Karena mencegah recurrency adalah standar dari kesuksesan limb salvage surgery. Ya, jadi mesti bebas tumor itu surgical margin yang dekat neurovascular. Biasanya dia walaupun ada yang namanya alamiah ya. Jadi border alamiah kayak fasia, kayak fat. Nah, itu kita mesti hati-hati. Kadang-kadang itu di area dari zona transisi. Jadi kalau kita tidak hati-hati untuk mereseksi di daerah-daerah itu, ya kemungkinan terbesar untuk recurrency berasal dari situ. Apabila tumor mengenai dari epifisis atau dekat dengan sendi, mau tak mau, joint and joint kapsul harus dieksisi. Nah, ini kita mempertimbangkan juga nanti rekonstruksi dari sendinya. Bagaimana nanti rekonstruksi dari sendi. Jadi, local mass flap reconstruction and adequate coverage of the one with normal tissue should be considered. Jadi, kita mesti pertimbangkan untuk bagaimana menutup dari area reseksi yang kita akan buat. Jadi, ini planning pre-operatif ya. Kita udah kita perkirakan kira-kira, misalnya kalau kita reseksi proximal tibia osteosarcom. Lalu kita rencanakan limb salvage surgery dan rekonstruksi dengan misalnya megaprostesis atau extended apa namanya dengan endoprostesis arthrodesis. Tentunya di area proximal tibia itu kan soft tissue-nya tipis. Nah, dari awal kita udah pertimbangkan kita akan bikin misalnya gastrok flap dari posterior. Ya, kita udah pertimbangan dari awal. Ini kita tutup dengan gastrok flap, lalu kulitnya kita tutup di atas gastrok flap. Medial gastrok flap. Ini kunci tadi yang saya bilang. Together with the biopsy incision and the surrounding soft tissue of the biopsy tract. Jadi hindari unplanned biopsy. Ini kita 1 tahun belakangan ini cukup banyak menerima kiriman-kiriman dari sejawat baik ortoped atau bedah umum yang mengirim ke poli kita setelah dibuka tumor ternyata bone soft tissue sarkom hasil PA dikirim ke M Jamil. Ini pasien dengan soft tissue sarkom di ini tumor di scapula, lalu coba dibuka ternyata pendarahan intraop, lalu setelah itu dirujuk ke kita dengan insisi seperti ini. Jadi syarat tadi adalah lokasi insisi dan biopsi tract itu mesti kita bawa semua dalam eksisi dari tumor kalau kita mau melakukan limb salvage surgery. Pada kasus ini kalau kita buang, tentu kita akan buang semua ini, semua sampai ke bawah. Dan ini untuk suatu limb salvage surgery kita mesti sampai ke dalam skapula kita angkat, proximal humerus kita angkat. Kita amat sangat besar risikonya untuk amputasi pada kasus seperti ini. Kemungkinan besar nih akan kita lakukan 4 quarter kalau udah seperti ini. Kenapa? Ini akan dah ngelibatin
berbagai macam kompartemen ya, dia melewati banyak kompartemen. Ini lagi ada kiriman dari sejawat juga, eh, osteosarkoma proximal tibia, lesinya kondroblastik, dikira suatu infeksi atau soft tissue tumor. Lalu dilakukanlah biopsi pada sisi lateral di atas massa benjolan tumor. Nah, kalau udah begini, seandainya kita nanti akan melakukan limb salvage surgery, itu amat sulit. Pertama, kita mesti reseksi dari sisi lateral, kita mesti buang juga head fibulanya, dan di femurnya itu panjang sekali itu. Nah, untuk meng-approach dari arteri poplitea, neurovascular bundle di poplitea, itu paling gampang itu dari sisi medial. Nah, kalau kita buka dari sisi lateral, kemungkinan besar kita akan kesulitan, perdarahan banyak, dan risikonya amputasi pasti. Jadi, unplanned biopsi membuat limb salvage surgery tidak bisa kita kerjakan. Itu pelajarannya adalah biasakan kalaupun seandainya sejak sekalian nantinya akan melakukan biopsi pada muskuloskeletal tumor, bone and soft tissue, biopsilah pada titik-titik lazim tempat melakukan definitive surgery. Di buku-buku lama itu selalu dibilang sebaiknya yang melakukan biopsi itu adalah dokter yang akan melakukan terapi definitif. Di mana biopsi yang lazim, jika kita menemukan tumor di distal femur atau proximal tibia, kita selalu melakukan biopsi dari sisi medial, ya, karena insisi definitif nanti dari sisi medial, sehingga kita bisa mengangkat biopsi tract dan biopsi site. Kalau seandainya kita menemukan tumor di pelvic atau proximal femur, biopsilah pada daerah yang akan dilakukan utilitarian approach. Seperti gambar di sebelah kanan ini, utilitarian approach itu dari sias itu sampai ke depan, ke arah ligamen inguinal, lalu nanti boleh kita silangkan ke bawah sampai ke proximal femur. Ini kita kalau melakukan reseksi pada proximal femur, kita akan menggunakan reseksi seperti ini. Jadi kalau ada massa di sekitar sini, nah, pikirkanlah, oh, nanti reseksi definitifnya akan seperti ini. Ambillah track biopsi dari ini, dari yang mendekati ke arah tipe reseksi yang akan kita kerjakan. Kalau tidak, itu akan meningkatkan risiko, bukan meningkatkan risiko, mengurangi peluang untuk dilakukan limb salvage surgery. Lalu setelah kita lakukan limb salvage surgery, setelah kita lakukan end block resection, kita apakan defect yang terjadi. Defect yang terjadi bisa kita rekonstruksi dengan tumor endoprostesis. Kita bisa gunakan autologous bone graft atau allograft yang nantinya allograft atau autograft itu kita bisa reuse menggunakan apa namanya liquid nitrogen, bisa kita gunakan nanti juga dengan sinar radioaktif, ya. Bisa juga kita gunakan dengan teknik-teknik konvensional yang dulu kayak direbus misalnya kan. Tapi tentu dengan segala risiko masing-masing. Lalu jangan lupa setelah kita rekonstruksi tulangnya, kita mesti lakukan rekonstruksi dari soft tissue. Pada beberapa kasus, kita cukup melakukan end block resection pada tumor. Ya, end block resection, segmental resection. Segmental resection kita bisa, ini yang kita kerjakan di M. Jamil, karena kita tidak punya prostesis yang untuk segmental, kita bisa melakukan reinforced osteocentesis, di mana pada kasus-kasus dengan fraktur, lesi metastasis, lalu kita lakukan reseksi adekuat, defek yang tersisa itu kita isi dengan bone cement. Kita gunakan plat yang adekuat, plat locking, lalu kita isi dengan bone cement. Pada kasus ini kita tidak mengharapkan suatu union dari fraktur, tapi kita mengharapkan fungsional dari
limb yang kita lakukan reseksi. Selain itu kita juga bisa lakukan endoprosthesis replacement yang kita sering sebut dengan eh, megaprostesis. Ini kasus wanita 50 tahun dengan metastasis bone disease breast cancer pada proximal femur. Kita lakukan reseksi, ya kita ganti proximal femurnya separuh dengan megaprostesis. Kalau pada kasus ini pasien bisa jalan tanpa tongkat. Ya. Yang paling ideal itu kita melakukan rekonstruksi dengan endoprostesis. Dulunya semuanya diamputasi. Lalu ada eh, apa? Ada peningkatan upgrade dari keilmuan sehingga dibuatlah eh, ditemukanlah endoprostesis yang bisa menahan berat badan sehingga bisa full weight bearing tanpa tongkat. Selain itu, pada kasus lain, next, ini juga bisa kita lakukan pasien dengan metastasis bone disease pada distal dari humerus. Kita lakukan megaprostesis dengan distal femur megaprostesis, elbow megaprostesis. Karena kita tidak punya, ya biasalah yang Jamil kita tahu kan kondisi yang kedua implan endoprostesis megaprostesis itu mahal sekali. Kita juga bisa modifikasi ya. Kita modifikasi dengan implan long stem. Ini wanita metastasis bone disease, CMAMI juga. Lalu kita lakukan modified hemiartroplasty dengan bipolar long stem. 3 tahun follow up pasien bisa jalan walaupun sedikit limping karena kita seksinya cukup ekstensif di proximal. Pasien bisa jalan tanpa tongkat. Apalagi yang bisa kita kerjakan, kita juga bisa kerjakan ini pada kasus GCT, distal femur dengan potholigal fracture. Ini yang paling sering kita kerjakan di M-Jamil sebenarnya. Kita lakukan modified arthrodesis. Kita gunakan pinel, plate, dan bone cement. Intinya kita restore function semaksimal, seoptimal mungkin yang bisa kita kerjakan dan free dari tumor. Kita reseksi distal femur, lalu kita rekonstruksi. Ini mungkin sejauh PPDS udah sering melihat operasi ini di M-Jamil karena memang ini yang kita kerjakan sekarang yang bisa. Dan pasien tetap bisa jalan sebenarnya. Bisa jalan tanpa tongkat, ya. Nah, bisa jalan tanpa tongkat, cukup kuat. Ya, mendingan lah daripada diamputasi. Selain itu kita juga bisa menggunakan bone graft ya. Bone graft ini kasus yang baru kita kerjakan ini anak dengan kondroma pada distal ulna. Kita lakukan wet excision. Ini pada kasus ini stiloid dari ulnanya masih ada ya. Jadi kita reseksi sekitar 1 atau 2 cm dari stiloid ulna, kita reseksi lalu kita rekonstruksi dan kita isi defeknya dengan bone graft dari panjaringan. Sebetulnya kita udah punya beberapa kasus yang di M-Jamil ini eh, yang terpanjang itu defek sekitar 7 atau 8 cm. Kita lakukan reseksi dan kita apa namanya isi dengan bone graft dari bang jaringan ditambah dengan PRP itu hasilnya cukup bagus. Namun tidak kita tampilkan dalam saya ini karena kebanyakan. Dan ini yang juga kita kerjakan di M-Jamil yaitu rekonstruksi dengan autograft dan eh, tulangnya kita apakan kita gunakan liquid nitrogen untuk sebelum kita reimplantasi. Ya. Jadi habis kita reseksi, bebek tulang kita masukkan ke liquid nitrogen, lalu kita pasang lagi. Dan penggunaan liquid nitrogen ini lagi dievaluasi untuk teman-teman sejak onkologi ortopedi di Indonesia karena
Untuk kita di Indonesia ini infeksinya masih sangat tinggi ya. Kita mengerjakan 3 kasus di Jamil, yang satu infeksi, satu recurrent, satu bagus. Jadi tiga-tiga yang kita punya cuma satu tiga yang bagus. Mana sejawat di Medan bilang itu hampir 50% infeksi. Nah ini kalau kita udah nggak punya apa-apa lagi nih, saya pernah kerjakan juga ini di Jamil juga kasusnya tumor pada proksimal humerus, osteosarkom, dan sampai ke joint ya, seperti yang saya bilang tadi, sampai ke epiphysis, glenetnya juga kena, udah kita reseksi semua, osteosarkom kita reseksi, kita nggak punya apa-apa untuk rekonstruksi, nggak kepikir pakai apa rekonstruksinya, akhirnya kita cari plat paling panjang, lalu hanging gitu untuk menahan dari sisa dari upper limb-nya, dan pasien sampai saat ini masih survive, tidak, alhamdulillah tidak recurrent. Terakhir tahun lalu datang ke Jamil minta surat keterangan disabilitas untuk melamar PNS. Ya, kita bisa kerjakan apapun sesuai sumber daya yang kita punya. Lalu amputasi. Amputasi gimana ya? Amputasi seperti yang biasa kita kerjakan ya kan. Amputasi kita kerjakan apabila tidak memungkinkan limb salvage surgery. Macam-macam yang bisa kita kerjakan. Bisa 4/4 amputasi, bisa below knee, above knee, bisa hip disartikulasi, ya. Ini adalah pilihan terakhir ya untuk suatu bone and soft tissue tumor ya. Apa indikasinya untuk suatu amputasi? Pertama, neurovascular compromise. Yang kedua, fraktur patologis dengan hematomnya extending ke kompartemen sekitarnya, ya. Karena hematom dari fraktur patologis itu udah konten dari sel tumor, sehingga kita mesti reseksi luas sekali ya, sejauh dari hematomnya itu. Dan ini amat berisiko untuk kita lakukan salvage surgery. Lalu itu tadi indikasi amputasi kalau biopsi site complication, infeksi K atau unplanned biopsi K, kita mesti amputasi. Lalu kita amputasi apabila kita perlihatkan kita susah untuk nutup soft tissue-nya. Habis itu infeksi di daerah operasi. Lalu pada anak-anak dengan limb length discrepancy lebih dari 8 cm. Berikutnya indikasi amputasi adalah poor response to preoperative chemotherapy. Nah, kalau respon kemonya jelek ya tumornya tambah besar, fungating, ya kadang kita tidak berpikir untuk limb salvage surgery. Nah, untuk bone tumor sendiri gimana? Ini ada penelitian dari uh, Julio J, ya kan, tentang amputasi versus limb salvage. Pada penelitian ini dia multi apa nih systematic review ya. Disease free dan overall survival rate-nya limb salvage surgery itu lebih tinggi dari amputasi. Recurrent-nya limb salvage lebih tinggi dari amputasi. Tapi kalau komplikasi dan satisfaction-nya sebenarnya pada fase akhirnya itu tidak tidak berbeda signifikan antara amputasi dan limb salvage surgery. Cuman pada fase awal tentu pasien-pasien yang amputasi itu akan eh, menerima beban psikososial yang lebih tinggi daripada pasien yang bisa dilakukan limb salvage surgery. Seperti kita ketahui bahwa pasca amputasi itu sekarang prostesisnya bagus-bagus ya kalau pasien mampu ya. Jadi pasien dengan amputasi pun bisa bahkan untuk ekstremitas atas ada prostesis yang robotik ya. Robotik bisa bergerak jarinya. Ini studi lain dari Shixuzhu ya, dari Xiangjiang Cina itu ini hampir banyak penelitian yang seperti ini ya. Ternyata limb salvage surgery itu
eh, pada stage awal dari tumor tulang itu membuat eh, mendapatkan hasil yang lebih bagus daripada amputasi, ya. Jadi secara onkologi ya, setelah functional outcome yang kita nilai dengan MSTS score pada fase awal, jadi state awal dari bone and soft tissue sarcoma itu secara signifikan memberikan hasil yang lebih bermakna dibanding eh, MSTS score yang diamputasi. Saya rasa demikian sebagai pembuka cerita tentang amputasi versus limb salvage surgery, di mana take home message-nya eh, benar melakukan biopsi sehingga pasien bisa kita lakukan limb salvage surgery. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Baik, dokter, rekan sejawat sekalian, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silahkan jika ada dokter atau rekan sejawat yang ingin bertanya, bisa langsung menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom. Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Terima kasih, dokter. Eh, di masyarakat kita itu mereka lebih memilih ada ekstremitas walaupun kondisinya eh, sudah tidak berfungsi dibandingin pakai pakai prestesi begitu, dokter, ataupun teramputasi. Itu bagaimana ini ya, dokter, untuk merubah pola yang sudah termindset seperti itu, dokter? Ya, Ya, langsung saja. dokter. Baik. Ya, memang yang kita hadapi adalah masyarakat kita dengan sebagian besar low educated, eh, sebagian besar lebih lebih mending ada kakinya daripada nggak ada kakinya kan gitu. Di sini pentingnya kita melakukan edukasi pada pasien ya, edukasi pada pasien bagaimana pada kasus-kasus eh, bone sarcom atau soft tissue sarcom itu kita mesti bisa menjelaskan pada pasien bahwasanya tindakan-tindakan yang kita kerjakan pada fase-fase di mana salvage surgery tidak mungkin lagi dikerjakan adalah tindakan untuk life saving. Bagaimana kita mengedukasi bahwasanya upaya penyelamatan nyawa lebih penting daripada penyelamatan kaki. Kadang-kadang kita mesti sampai jujur pada pasien bahwasanya kalau seandainya tidak diamputasi, ini tumor akan menyebar dengan cepat ke paru, ke otak. Jadi yang kita kerjakan sekarang adalah pencegahan untuk tidak menyebar. Salah satu usaha. Karena kalau kita tetap berusaha mempertahankan kaki, maka eh, kadang-kadang eh, dengan spreading yang cepat, survival pasien malah lebih 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 mungkin terjadi apa? Sorry, angka kematiannya jadi lebih tinggi. Jadi ini kembali pada edukasi pada kasus-kasus seperti ini. Eh, Makanya seandainya pasien datang pada stase awal dan masih mungkin kita lakukan suatu limb salvage surgery, kita akan limb salvage surgery dengan optimalisasi alat yang ada, implan yang ada, instrumen yang ada. Jadi salah satu syarat di zaman dulu yang disampaikan adalah limb salvage surgery itu tidak boleh menunda kemoterapi. Wah, kita menunggu ACC dari megaprostesis sehingga apa namanya
kemonya tertunda gara-gara kita nunggu alat. Nah, itu nggak boleh. Kalau memang tertundanya akan lama, kita mesti berubah rencana, gunakan implan yang lain atau alat yang kita punya yang lain, kita segera lakukan operasi. Kenapa? Karena satu siklus kemoterapi itu bekerja pada fase mitosis dari pada sel tumor. Seandainya kita tunda tumor yang sudah mati sebagian selnya itu, di saat penundaan itu akan terjadi mitosis lagi, sehingga dia akan berkembang lagi di siklus berikutnya. Sehingga awalnya mungkin masih bisa kita salvage, tapi kalau kita tunda jadi tidak mungkin lagi, sehingga mesti amputasi. Jadi begitu, pada kasus-kasus ini kita tahu pasien lebih cenderung punya kaki walaupun kaku lebih baik daripada tidak punya kaki ya. Kita segerakan operasinya untuk mencegah amputasi. Demikian jawabannya Dr. Amir. Baik dokter, terima kasih dokter. Izin bertanya dokter. Ya, Izin dok, Fajri dok. Izin bertanya dok. Di antara amputasi dan limb salvage surgery ini apa saja menjadi faktor penentu atau pertimbangan kita untuk memutuskan ini akan kita pertahankan atau akan kita amputasi tadi dok. Terima kasih dok. baik. Terima kasih. Jadi apa yang pertimbangan kita untuk amputasi atau salvage? Pertama kali yang utama itu adalah keterlibatan dari neurovaskular ya. Kalau neurovaskularnya tidak involved, ya, tidak involved, aman, neurovaskular bandar, ya kita informasi pertama kita lakukan limb salvage surgery. Tapi kalau neurovaskular kena masuk ke dalam tumor, udah itu kecil kemungkinan kita bisa lakukan limb salvage surgery. Pertimbangan lain ini, pertimbangan lain itu tadi, apa kondisi umum, habis itu soft tissue, setelah itu perkiraan apa namanya kemoterapi respon, perkiraan dari eh, batas tumor yang kita potong. Nah, tapi semua itu tergantung dari neurovaskularnya. Kalau vaskular utamanya kena, nah itu kita tidak tidak berpikir lagi sebenarnya untuk melakukan suatu limb salvage surgery. Demikian Dr. Fajri. Baik dokter, terima kasih dokter. Hmm, Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Dalam kasus pasien-pasien infeksi pasca limb salvage surgery, dok, itu kapan kita uh, lakukan perawatan terhadap infeksinya dan kapan bisa kita putuskan ini pertahankan atau malah kita memilih untuk amputasi, dok? Baik, kita kembali pada prinsip eh, 3D tadi ya. Indikasi dari amputasi itu kan, death, danger, dan damnosang kan. Eh, Pasien-pasien dengan pasca limb salvage surgery, ya, pasca limb salvage surgery, kan kita evaluasi. Wah, ternyata infeksi, ya kan, infeksi. Nah, tahap pertama tentu kita lakukan dulu protokol penanganan infeksi yang adekuat ya. Apa itu protokolnya? Debu demam. Jadi kita lakukan debu demam yang adekuat, ya, debu demam yang adekuat. Caranya gimana? Caranya adalah debu demam. Jadi waktu saya apa pertemuan ISOS kemarin di Brisbane, ini dibahas nih infeksi pasca limb salvage surgery. Intinya debu demam yang adekuat, ya. Kita buka, expose lagi, kita lakukan debu demam yang adekuat. Kapan perlu kita tambah dengan bone graft dengan antibiotik, drainase, debu demam berulang,
Nah, demam berulang, kultur dan sensitivity test untuk mikrobiologinya, perawatan luka yang adekuat. Setelah semua prosedur kita kerjakan dan infeksi tetap tidak hilang, nah, dengan evaluasi dari X-ray dan lain-lain, baru kita pertimbangkan apakah ini suatu damnusang, ya kan, atau danger pada pasien, membahayakan pasien kalau sampai sepsis. Nah, kalau itu sudah terjadi, baru kita pertimbangkan untuk amputasi. Kita mesti edukasi pada pasien bahwasanya dengan diedukasi dia akan mengurangi length of stay di rumah sakit, dia bisa aktivitas dengan tongkat daripada dia bergelut dengan operasi yang berulang. Tapi tetap pada fase awal kita mesti tegakkan diagnostik, lalu kita lakukan treatment yang benar dan adekuat terhadap infeksinya. Demikian Dr. Al. Baik dok, terima kasih dok. Izin bertanya dokter. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya dokter. Bagaimana jika ada pasien dok, misalnya pasien usia tua datang ke IGD kita dengan kecurigaan multiple faktornya itu karena keganasan dokter. Tetapi pasien belum ditegakkan diagnosisnya apakah itu suatu malignansi ataupun bukan. Masalahnya ketika datang, pasien mengalami fraktur yang kemungkinan tadi sesuai dengan penjelasan dokter akan menyebabkan spreading dari keganasan pasien tersebut. Sebaiknya itu apakah kita tata laksana seperti fraktur biasa atau bagaimana dokter? Kemudian menyambung pertanyaan dari dokter Al tadi dokter, misalkan seorang anak sudah kita lakukan tindakan limb salvage surgery dokter. Kemudian apa saja eh, pertimbangan kita sehingga harus kita konversi dokter dari limb salvage tersebut menjadi amputasi. Terima kasih dokter. Baik. Sering kita temukan di IGD pasien-pasien dengan usia tua, multiple fraktur, fraktur patologis. Apa yang kita kerjakan di IGD? Tata laksana di IGD sama terhadap seperti fraktur-fraktur yang lain ya. Kita 4R ya. Recognize, reduce ya. Jadi setelah kita tahu itu fraktur, lalu kita reduksi ya. Lalu kita stabilisasi baik itu sementara ataupun permanen ya. Kalau bisa kita stabilisasi permanen, permanen. Tapi dengan kondisi IGD kita kayak enggak bisa. Jadi kita lakukan stabilisasi sementara. Baik itu dengan pemasangan GIP, pemasangan traksi, tetap karena dengan kita reduksi atau kita stabilisasi sementara itu akan mengurangi nyeri. Ya, tata laksananya sama. Yang berbeda adalah apabila frakturnya itu dengan massa soft tissue yang besar. Mungkin kita akan bingung ini mau diapain. Kadang-kadang kalau udah massanya begitu besar, ya itu frakturnya udah di dalam dari soft tissue itu. Jadi nggak gerak juga, nggak nyeri juga. Nyerinya dari bone tumor. Tapi kalau pasien-pasien tua dengan metastasis bone disease atau dengan limfoma, multiple myeloma, terjadi fraktur, itu frakturnya dengan soft tissue-nya yang tidak banyak. Jadi betul-betul murni di tulangnya dengan lesi litik. Itu nyeri. Jadi kalau karena nyeri, kita mesti pasang apa GIP atau traksi untuk mengurangi nyerinya. Seperti tata laksana fraktur biasa. Yang kedua tadi untuk anak, kapan kita konversi ke amputasi? Ya, sedapat mungkin kita pertahankan salvage surgery-nya. Tapi apabila ada recurrency, ya, ada recurrency, apabila ada metastasis atau apabila ada infeksi, ya kita kalau metastasisnya bukan di tempat kita operasi ya itu kita kemo. Tapi kalau metastasis atau recurrency di daerah operasi, kita pertimbangkan apakah kita bisa lakukan en bloc reseksi pada recurrency-nya atau tidak. Yang kedua, apakah melibatkan pembuluh darah di tempat recurrency atau tidak.
Kalau seandainya masih mungkin kita pertahankan sulfate, kita pertahankan sulfate. Tapi kalau udah berisiko, misalnya masanya di posterior, dari poplitea, walaupun kita sudah lakukan limb salvage surgery, amputasi tetap kita pertimbangkan. Jadi tetap kita pertimbangkan kondisi klinis pasien per pasien. Begitu, Dokter Indra. Baik dokter, terima kasih penjelasan. Baik, ada lagi pertanyaan? Termaya, Izin bertanya dokter. silakan. eh Kira-kira dok, apakah sama penanganan rehabilitasi pasca eh, limb salvage surgery dengan eh, pasien-pasien dengan fraktur atau dengan ini yang lainnya dok? Dan bagaimana kita cara mencegah untuk recurrency dari eh, tumbuhan tumor berikutnya dok? Terima kasih dok. Baik, eh, bagus pertanyaan Dokter Zakwan. Bagaimana rehabilitasi pasca limb salvage surgery? Apakah sama dengan fraktur biasa? Tentu beda, ya. Karena waktu kita lakukan eh, end block resection dari bone tumor, kita mengharapkan free margin ya, free surgical margin, at least 3 cm dari batas dari tumor kan. Sehingga 3 cm itu di jaringan sehat ya kita potong. Efeknya apa? Ototnya kita bawa, otot-otot kita bawa, fasia kita bawa, tulang kita bawa, sehingga fungsi dari misalnya kita lakukan reseksi pada distal femur atau proximal tibia, fungsi fleksi ekstensinya akan berubah. Yang kedua, muscle power-nya itu akan bertukar, berubah kekuatannya. Sehingga untuk rehabilitasinya pun akan berbeda. Pasien tidak akan secepat untuk fraktur biasa ya, untuk bisa full weight bearing. Pasti kekuatannya berubah. Jadi kerjasama dengan sejawat rehab medik diperlukan untuk memperkuat otot, muscle strengthening ya, sehingga pasien bisa menggunakan limbnya seoptimal mungkin. Tadi pertanyaan kedua apa tadi? Eh, Apakah ada langkah-langkah setelah kita limb salvage surgery itu untuk mencegah recurrency-nya dok? Kalau setelah kita lakukan limb salvage surgery, bagaimana kita mencegah recurrency? Segera ajuvan kemoterapi setelah lukanya kering. Nah, jadi kalau pasien-pasien dengan sarkoma, pasca limb salvage surgery, luka kering langsung kirim ke hemato-onkologi. Segera dikerjakan uh, neoadjuvan kemoterapi. Tapi pre, jadi sebelum atau di saat kita lakukan operasi, nah, cara mencegah dari recurrency, satu melakukan end block resection, ya, end block resection, betul-betul free margin. Yang ketiga, kita membedakan alat ya. Jadi instrumen, handscoon segala macam. Setelah kita reseksi, kita ganti semua instrumen. Suction ganti, kauter ganti, instrumen ganti, handscoon ganti, ya dengan yang baru semua, baru kita lakukan pemasangan prostesis. Itu usaha kita intraoperatif mencegah recurrency. Kenapa? Ujung suction contain sel tumor. Ujung kauter mengandung sel tumor. Di saat kita udah masang prostesis, nanti lengket ke prostesisnya atau jaringan sekitar soft tissue. Usaha berikutnya untuk mencegah recurrency adalah dengan pencucian ya. Kita cuci dengan H2O2 ya. Yang lama kadang-kadang kita pakai alkohol 96% ya. Itu untuk mencegah dari recurrency intraoperatif. Demikian Dr. Zahwan. Baik, terima kasih dokter. Mana Dr. Maya, moderator? Izin tanya dok. Silakan. Dok, tadi ada dibahas mengenai unplanned biopsi dokter. Bagaimana untuk mencegah eh, biopsi yang tidak terencanakan? Apakah ada komunikasi dengan pusat rujukan ataukah
kita sebaiknya langsung merujuk aja dok sebelum dibiopsi dok. Ya, demikian dok. Baik. Kondisi kita di lapangan tentu berbeda-beda ya. Nanti kondisi di lapangan, kondisi kenyataan dengan pasien juga berbeda-beda. Ada yang dinasnya nanti di Mentawai, ada dinasnya nanti jauh di sana di apa di Papua misalnya kan. Bagaimana kita sebaiknya menghadapi pasien dengan malignan bone tumor atau malignan soft tissue tumor? Eh, Seandainya jauh waktu yang diperlukan itu jauh dan pasien dalam keadaan kondisi baik misalnya kan, ya sedapatnya biopsi dikerjakan pada tempat di mana operasi definitif akan dikerjakan. Tapi kalau seandainya itu tidak memungkinkan, sebaiknya ada komunikasi. Makanya saya kalau bimbing attachment residen ke saya nanti, kalau mau biopsi, tanya dulu mau di mana tempat mau biopsinya. Komunikasi dengan operator yang akan mengerjakan agar tidak terjadi unplanned biopsi. Nah, yang ketiga, jangan gatel. Ya, jangan jangan terlalu gatel. Wah, ada benjolan nih dekat gua, kita langsung biopsi atau kita langsung eksisi. Bahasa kita congkelektomi, jangan buru-buru. Ya, kita mesti tegakkan diagnosis dulu. Ya, ragu kita dengan X-ray-nya bisa konsultasi. Kan konsulen-konsulen kita di Jamil ini terima setiap saat apa namanya konsultasi dari sejauh sekalian nanti dimanapun berada kan. Jadi tidak hanya residen aja konsultasinya. Nanti kalau udah jadi spesialis bedah atau spesialis ortopedi tetap konsultasi. Saya pun sampai sekarang pada kasus-kasus yang saya ragu juga konsul ke guru-guru di Jakarta kan, atau ke teman-teman sejawat di tempat lain. Jadi kita komunikasi penting agar dapat memberikan yang terbaik buat pasien, mencegah unplanned biopsi. Ini amat sangat disayangkan ini beberapa bulan ini kita terima kasus dari Jambi itu udah berapa kasus unplanned biopsi dan berujung nanti dengan amputasi. Itu kita yang mengerjakan sejawat ortopedi di sana lagi kan. Susah kita untuk ngomongnya karena kalau dilempar ke M Jamil kita yang nanti yang memutuskan untuk amputasinya. Itu pertanyaan bagus tadi dokter siapa tadi itu? Dokter Robi dokter. Nah, jadi komunikasi penting ya dokter Robi. Ya Komunikasi dok. aja. Nanti mau biopsi di mana dok? Saya biopsi di sini boleh pakai ini. Dalamnya segini bisa kita komunikasikan sehingga jangan lupa setelah Anda biopsi di daerah itu slide PA-nya dikirim ke sini. Kenapa? Karena patologis di daerah pun tidak biasa lihat suatu bone and soft tissue sarkom. Jangankan di daerah, di Padang aja juga nggak bisa, nggak putus kajinya. Kita baru dapat rujukan dari rumah sakit swasta di Padang, sejawat mengangkat tumor di area lutut, dijawab dengan leiomioma. Daerahnya daerah lutut, jawabannya leiomioma, kan nggak nyambung kan. Daerah lutut tentu, walaupun dari otot, rhabdomioma. Ini dijawab dengan leiomioma. Akhirnya direview ulang, jadinya suatu kemungkinan rhabdomyosarkom. Itu kan jauh banget antara leiomioma dengan rhabdomioma. Nah, jadi kalau mengirim slide biopsi itu dengan apa? Mengirim pasien itu dengan slide biopsinya, biar di review ulang ataupun dilakukan pemeriksaan imunohistokimia di sini untuk menegakkan diagnostik. Demikian Dokter Robi. Terima kasih banyak dokter. Gimana Dokter Maya? Siap dokter. Izin boleh bertanya juga dokter. Silakan. Izin dokter, apakah ada opsi untuk dilakukan tindakan blok vaskularisasi sebelum untuk memperkecil ukuran tumor sebelum melakukannya LSS dokter atau limb salvage-nya dokter? Dokter, terima kasih dokter. Ya, baik, pertanyaannya bagus. Jadi di beberapa center dikerjakan embolisasi atau blok vaskularisasi sebelum dikerjakan limb salvage surgery. Dan itu amat sangat membantu kita saat operasi. Namun ini kendalanya adalah eh, kita mesti mengerjakan di golden periodnya. Nah, kadang-kadang untuk
pasien kita di sini, kita eh, sinkronisasi ini kan, pasien habis dirawat pulang dulu masuk lagi kan gitu kan. Nah, di situ kadang-kadang kita tidak pasnya. Sementara kita dalam kondisi BPJS kan, pengklaimannya satu 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 paket. Nah, jadi kalau embolisasi nanti kita pulangin dulu, kita masuk lagi untuk self surgery. Tapi kita udah pernah mengerjakan beberapa kasus di sini yang kita embolisasi dulu. Pada kasus-kasus yang kita curiga akan bleeding banget itu kita akan minta blok dulu. Biasanya kalau reseksi pelvis, saya minta dulu ke sejawat vaskular untuk melakukan embolisasi atau blok. Demikian Dokter Maya. Siap, terima kasih dokter. Apakah ada dokter atau rekan sejawat lain yang ada pertanyaan? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Dari izin bertanya, dokter. Untuk pada awal untuk pendiagnosaan kan kita lakukan biopsi, dokter. Apakah ada perbedaan indikasi biopsi pada pasien-pasien dengan usia muda ataupun anak-anak dengan usia tua, dokter? Terima kasih, dok. Baik, pada kasus bone and soft tissue sarkom tidak ada perbedaan antara pasien muda atau pasien tua ya untuk biopsi. Perbedaannya adalah mungkin kita memilih ya, memilih open biopsi atau core biopsi. Itu pertimbangan yang kita lakukan. Kapan kita lakukan core biopsi? Kita bisa lakukan core biopsi pada tumor-tumor yang kita bisa pastikan jauh dari struktur neurovaskular bundle. Pada daerah-daerah yang kita ragu dekat dengan struktur neurovaskular bundle, sebaiknya kita lakukan open biopsi. Juga kita akan lakukan open biopsi pada daerah, pada tumor yang kita curigai blastik atau keras. Sehingga jarum core biopsi kita nggak akan bisa tembus. Nah, itu kita lakukan open biopsi. Jadi pemilihannya berdasarkan keras lunaknya dari spesimen yang akan kita ambil. Yang kedua, lokasi anatomik dari tumornya. Itu yang membedakan nanti. Demikian Dr. Dayat. Baik, dokter. Terima kasih, dok. Baik, apakah masih ada dokter atau rekan sejawat yang punya pertanyaan? Cukup ya Maya, ada jam 7. Baik dokter. Siap dokter, baik dokter dan sejawat semua, kita sudah sampai di penghujung sesi kuliah subuh hari ini. Terima kasih kepada Dokter Almu atas pemaparan yang sangat informatif dan bermanfaat. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan membantu kita semua dalam studi maupun praktik sehari-hari. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua rekan sejawat yang telah aktif berpartisipasi. Akhir kata, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Sampai jumpa di sesi kuliah subuh berikutnya. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.